Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk para siswa baru dalam rangka kegiatan MPLS. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang pemberantasan korupsi. Langkah awalnya adalah dengan berani jujur, langkah awal berantas korupsi. Materi ini disampaikan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah agar para siswa mengetahui dan nantinya pada saat nanti harus sudah terjun ke masyarakat akan bisa melaksanakan, kemudian sudah terintegrasi, terkristalisasi dalam jiwanya sehingga bisa melaksanakan setiap tugas itu bersih dari korupsi. Tujuan dari pemberian materi ini adalah peserta diharapkan mampu memahami anti korupsi dalam melakukan kegiatan kelak nanti di masyarakat maupun pada saat kegiatan pembelajaran. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran khusus dari materi ini adalah upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena kita sama-sama tahu bahwa korupsilah yang menjadikan bangsa ini menjadi susah untuk bisa berkembang dan seterusnya. Mudah-mudahan setelah para siswa bisa memahami tentang kegiatan pengertian korupsi dan seterusnya sehingga dapat menjaga diri dan nantinya dapat berkiprah di masyarakat dengan baik demi kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara. Pengertian koperasi, Bapak sedikit jelaskan, perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta tindakan amoralis. Anak-anakku sekalian, kejujuran merupakan suatu hal yang sangat mahal di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena begitu banyak orang-orang yang tadinya jiwanya baik, kemudian jujur, kemudian setelah masuk ke dalam satu sistem, yang dalam sistem itu kadang-kadang tidak ada kejujuran, mereka dengan sendirinya terbentuk oleh sistem itu. Walaupun yang tadinya begitu kuat, jujur, dan seterusnya, sehingga sedikit demi sedikit terkikis dari kejujurannya. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan materi ini, nanti anak-anakku sekalian diharapkan bisa menjadi pribadi-pribadi yang jujur dimanapun berada, diawasi atau tidak diawasi, kita tahu Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita lihat, ada 7 bentuk korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan, atau sarana yang ada. Nah, anak-anakku sekalian, kegiatan yang merugikan keuangan negara ini jelas sekali dampaknya akan begitu luas. Trickle down-nya ke masyarakat akan begitu luas dalam berbagai hal. Nah, oleh karenanya kita semua belajar mengetahui itu hukum, kemudian belajar memahami apa itu kejujuran, kemudian dengan kejujuran itu, insya Allah kita akan terbebas dari sifat-sifat yang negatif yang akan merugikan kita sendiri, masyarakat, atau negara. Yang kedua adalah suap menyuap. Yang dimaksud dengan suap menyuap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada seseorang karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatan. Nah, ini jelas sekali ya, kita bisa bayangkan. Misal ya, seseorang yang begitu punya potensi yang begitu hebat, ya misalnya mau masuk sekolah, potensinya begitu pinter, begitu pandai, akan tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam sistem itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalanginya. Bahkan misalnya harusnya dia diterima di satu sekolah negeri karena kepandaian, kepintarannya, tetapi ada orang lain yang menghalanginya dan memberikan sesuatu, ya, sehingga yang harusnya dia bisa diterima, bahkan dia malah jadi tidak diterima. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan sekarang sistem penerima siswa baru misalnya untuk negeri itu dengan menggunakan online begitu baik. Nah, sehingga sangat bisa membatasi gerak-gerik untuk kegiatan-kegiatan yang tidak jujur. Ini alhamdulillah dengan online itu orang tua bisa memantau ya posisi berapa anaknya untuk bisa masuk ke negeri dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Yang berikutnya adalah penyalahgunaan jabatan. Anak-anakku sekalian, kali ini kalian ditempa, dididik untuk menjadi bangsa yang besar, diberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, ya, kemudian juga dengan pengetahuan dan keterampilan itu, insya Allah nanti di masa depan kalian akan mempunyai suatu kedudukan, akan mempunyai satu posisi yang sangat strategis misalnya. Nah, ini titip, Bapak nitip kepada kalian semua. Tolong, ya, jangan sampai menyalahgunakan jabatan. Jadikanlah jabatan itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti pada saatnya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Di dunia kalian mungkin masih bisa mengelak, tapi coba bayangkan, ya, kalau kita melihat orang meninggal dunia, dimakamkan yang hanya sempit begitu, ya, kemana lagi akan minta tolong? Nah, oleh karenanya, pada saat nanti kalian, Allah memberikan anugerah kepada kalian menjadi memegang satu tapuk pimpinan, yang memegang satu jabatan, yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan sesuatu, amanahlah, ya, amanah. Sehingga dengan amanah itu insya Allah jabatan yang kalian pegang nantinya betul-betul merupakan titipan dari Allah yang harus kita jaga dan kita kembalikan pada Yang Maha Kuasa. Jangan sampai pada saat tua nanti kita menyesal, ya. Harusnya menikmati masa tua, tetapi karena penyalahgunaan jabatan misalnya, kalian harus berhubungan dengan hukum dan seterusnya. Yang berikutnya adalah pemerasan. Nah, ini harus kita betul-betul perhatikan anakku sekalian, ya, untuk seluruh siswa baru di sini, ya. Nah, pemerasan juga merupakan hal yang harus kita sama-sama perangi ini, ya, karena sekecil apapun itu pemerasan jelas akan merugikan orang lain, ya. Orang lain akan sangat terpaksa sekali misalnya mengeluarkan sesuatu karena mereka terganggu, kemudian takut dan sebagainya. Nah, oleh karenanya tidak diperbolehkan melakukan satu pemerasan. Nah, di kelas juga sama, ya, misalnya kalian sedang belajar, ya, kemudian ya kebetulan kalau misalnya tidak punya uang, minta tapi dengan paksa. Nah, ini nggak boleh, ya. Di zaman sekarang ini kita harus betul-betul peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga dengan lingkungan sekitar kita peduli, kita akan tahu, ya, siapa yang perlu kita bantu, siapa yang perlu kita tolong, ya, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya dengan demikian kita akan tahu, mudah-mudahan dengan peduli dengan lingkungan kita akan jauh dari yang namanya pemerasan yang membuat orang lain terpaksa memberikan sesuatu misalnya karena takut dengan kita, baik itu karena posisi kita maupun karena kondisi kita, postur tubuh bisa begitu besar, begitu kuat, begitu kokoh, ya, sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mereka yang lemah. Nah, ini sangat dijaga sekali, jangan sampai terjadi pemerasan. Nah, yang berikutnya adalah kecurangan. Nah, anak-anakku sekalian,
ini kecurangan betul-betul harus kita jaga, ya, jangan sampai terjadi pada kita. Ya, kenapa? Kalian misalnya kalau di sekolah, ya, di sekolah diberikan ulangan, ya, guru mungkin saja tidak tahu ya kalau kalian mengerjakan ulangan itu misalnya dengan membuka Google, bahkan misalnya membuka contekan, kemudian bertanya kepada teman dengan memaksa dan seterusnya. Nah, itu satu bentuk kecurangan ya untuk para siswa. Sehingga tolong jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Ini cikal bakal dari kecurangan di masa yang akan datang. Ya. Karena apa? Kebiasaan yang berulang-ulang akan menjadi budaya. Ya. Akan menjadi budaya. Nah, oleh karena jangan sampai itu dilakukan. Nanti misalnya kalau kamu nanti sudah jadi pedagang, ya. Nah, jangan coba-coba misalnya pedagang itu kamu nimbang sesuatu, ya biar untungnya besar nih. Nah, timbangan kita kurangi. Atau jual kain, meteran kita kurangi. Ya. Nah, itu jelas akan merugikan. Ya, apalagi kalau ke masalah bangunan anak-anak sekalian. Ya, bisa saja bangunan yang harus membutuhkan sekian sak semen dikurangi semennya, apa yang terjadi? Ya, kalau sekolah mungkin bisa ambruk. Nah, kalau ambruk nanti yang kena siapa? Banyak orang yang dirugikan di sana. Ya. Nah, oleh karenanya kejujuran itu betul-betul sangat dijaga. Jaga kejujuran itu, ya. Tidak ingin melakukan satu kecurangan, ya. Jadi kalau jadi pedagang-pedagang yang baik, ya, kemudian jadi pemborong-pemborong yang baik, ya, jauh dari kecurangan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya misalnya bangunan roboh karena tidak sesuai dengan besteknya. Tidak ada jembatan yang tiba-tiba putus karena tidak sesuai dengan besteknya. Nah, ini ya, ini harus sama-sama kita jaga ya, mulai dari sekolah ini ya, karena kebiasaan tadi yang Bapak katakan berulang-ulang itu akan menjadi budaya nantinya ya. Mohon bisa dijaga jujur dan jujur. Ulangan sekemampuan kamu belajar di rumah sehingga betul-betul siap menjawab soal dengan baik tanpa harus buka buku, mencontek, lihat ke teman dan seterusnya. Itu juga salah satu contoh dari kecurangan. Kemudian misalnya pada saat kamu dipercaya ya untuk kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, sekarang ini contoh-contoh kecil saja, misalnya ini ya, pada saat nanti kita sudah masuk jadi siswa baru, kemudian di kelas itu kan perlu yang namanya segala macam ya, anak harus kelas itu kan harus dilengkapi, misalnya mejanya harus pakai tapak meja, kemudian biar indah misalnya dindingnya dipasangi dengan hiasan-hiasan, gambar pahlawan, dan seterusnya. Nah, ini juga dibiasakan dari mulai sekarang ya, kita misalnya udunan sama-sama. Nah, pada saat pembeliannya jujur kamu itu ya, belinya berapa, nah kemudian laporannya sampaikan kepada teman-teman. Ya, kenapa? Ini bentuk-bentuk kecil ya, akan tetapi miniatur ini nanti akan terbawa sampai dewasa. Ya, kalau kita sudah terbiasa misalnya pembelian tadi, kalau tapak meja misalnya belinya 5.000, katakan ke temannya 5.000, misalnya beli pas bunga 7.000, katakan ke temannya 7.000. Nah, uang yang terkumpul berapa yang dikeluarkan, nah sampaikan ke temannya ya. Nah, sehingga ini betul-betul ya, kalau nanti sudah besar itu pas pengadaan barang dan sebagainya, kita memang sudah terbiasa. Tidak lagi misalnya barang kualitasnya kualitas KW dikatakan wah, orisinil dan seterusnya. Nah, ini juga adalah bentuk-bentuk dari kecurangan atau ketidakjujuran. Nah, kemudian yang tidak terasa itu gravitasi ya. Yaitu sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Ya. Nah, biasanya ini kalau kita saja misalnya ini gambaran kecil ya di sekolah atau di masyarakat misalnya ya, si A misalnya terpilih ya pada saat pemilihan ketua kelas misalnya ya. Nah, kamu katakan ke teman-temannya ya, dukung aku ya, nanti kalau aku terpilih kamu dibeliin misalnya HP second ya. Nah, pemberian seperti itu karena ada jasa yang diberikan kepada
kita memberikan sesuatu, nah sebetulnya itu adalah bentuk-bentuk juga dari kecurangan atau korupsi. Nah, kalau memungkinkan tidak usah begitu. Jadi kalau orang milih kita misalnya, ya terpilih kita. Kalau memang tidak, ya sudah, tidak, memang kita memang tidak qualified mungkin untuk itu. Nah, ini juga sama nanti gambaran besarnya ke atas. Pemilihan lurah, pemilihan kepala desa, kemudian pemilihan bupati, wali kota, dan seterusnya. Nah, karena kalian tuh dipersiapkan untuk menjadi masa depan yang baik, menggantikan kami ini. Ya. Kami yang sudah, ya guru-guru itu kan sudah, ya usianya tuh di atas 40-50 gitu ya. Nah, ini sebentar lagi juga mereka harus digantikan. Nah, siapa penggantinya? Kalian semua. Nah, oleh karenanya, ya, kalian harus betul-betul bisa menjadi pribadi-pribadi yang benar, jujur tadi intinya. Tidak usah ya memberikan hal-hal kemudian orang lain akhirnya mendukung kita dan seterusnya. Ini gambaran kecil tadi ya. Jadi ketua kelas kamu harus mengeluarkan sekian HP misalnya ya, untuk memberikan gravitasi kepada teman-teman yang memilih kamu. Tidak boleh, biarkan saja. Nah, kalau bisa ayo adu visi misi. Ya. Adu visi misi. Apa tuh kalau saya terpilih jadi ketua kelas, misinya apa? Misinya apa? Nah, itu bagus ya. Bukan kayak tadi kita tidak punya visi, tidak punya misi, tetapi iming-iming misalnya. Ya, itu tidak boleh karena gambaran ini sering diulang-ulang, Pak katakan tadi, kalau sesuatu yang diulang-ulang menjadi kebiasaan nanti jadi budaya, berbahaya. Ya, karena kami yang sekarang ini, yang tua-tua itu kamulah nantinya akan menggantikan kami. Ya, bagaimana Indonesia nanti 20-30 tahun ke depan itu kamu gambarannya. Kalau pendidikan kami berhasil mendidik, mengajar kamu dengan baik, ya dengan mental yang baik, insya Allah Indonesia akan jaya berkembang kembali. Nah, tetapi kalau para siswanya ya didikannya kurang baik dan seterusnya, ya kemudian korupsi dan seterusnya misalnya dari kecil, ya tidak terasa dengan hal yang kecil. Nah, ini jelas tunggulah kehancuran negara ini. Ya, kita sangat tidak ingin ya negara ini hancur. Indonesia harus terus maju, terus berkibar. Ya, untuk hal-hal yang semacam ini yang harus kita jaga. Ini ada 9 nilai ya. 9 nilai yang harus kita jaga dalam rangka kita memerangi korupsi itu. Nilai yang pertama, kejujuran. Ya, Bapak sering katakan sangat mahal kejujuran itu untuk saat ini. Nah, tapi kemarin merasa bangga Bapak ya. Ada seorang petugas kereta api itu yang menemukan bungkusan uang berisi ratusan juta itu, ternyata karena kejujurannya itu betul ya, dia melaksanakan tugasnya, dikembalikan ke stasiun, kemudian disampaikan ya. Ada petugas di stasiun itu yang menangani masalah barang-barang tertinggal. Nah, itu sangat mahal sekali, tapi pemirsa bangga masih ada ternyata orang-orang di zaman ini masih ada yang seperti itu. Nah, kami tuh ingin ya kejadian ini satu contoh bahwa di zaman susah, di zaman sulit COVID ini ternyata sifat kejujuran itu masih ada orang yang memegang teguh. Kenapa? Karena mungkin dulu pada saat dia belajar kecilnya itu betul-betul memegang teguh kejujuran. Nah, kemudian yang kedua, kepedulian. Ya, kepedulian. Kayak tadi Bapak cerita ya, kalau misalnya kamu sedang istirahat gitu ya, karena kita punya uang, dikasih sama orang tua uang agak begitu banyak, kamu jajan, beli ini, beli itu. Nah, sementara ada teman kamu yang duduk aja di pojok gitu ya, pura-pura membaca buku. Nah, kamu jangan mengatakan, sombong baca buku. Nah, kamu peduli, tanya dia, kenapa, punya uang nggak? Gitu, bawa bekal nggak? Nah, kalau dia punya uang, bawa bekal, nah berarti sama-sama makan di situ ya. Nah, kalau tidak, nah jangan sungkan-sungkan, berbagilah ya. Kalau misalnya punya uangnya 15.000 ya, kalau beli bakso bagi 2 lah gitu ya. Nah, ini kepedulian ini sangat membantu sekali, sehingga tidak ada lagi misalnya orang yang kaya semakin kaya, nanti yang miskin semakin miskin nanti ke depannya. Karena tadi Bapak katakan ya, kamulah pengganti kami, generasi yang berikutnya, 20 tahun, 30 tahun mendatang itu kamu ya. Kalau kami tidak mempersiapkannya dari sekarang, nanti pada saat kami tua, kami menyesal, kami hanya bisa menangis ya, bahwa hasil pendidikan dari kami itu seperti ini misalnya.
Tapi kalau misalnya kami berhasil mendidiknya dengan baik, anak-anak itu jujur, peduli, ya, bangga sekali ya di masa tua nanti itu. Nah kemudian nilai yang ketiga yang harus kita jaga dengan baik adalah kemandirian. Nah anak-anakku sekalian, tidak boleh kamu tuh bergantung kepada seseorang, ya, harus mandiri. Bahkan ada satu peribahasa mengatakan katanya, pada saat susah pun jangankan orang lain, bayangan kita sendiri hilang. Iya kan, kalau kita lari ke tempat gelap hilang bayangan kita, ya. Benar kan anak sekalian? Itu. Jadi janganlah bergantung kepada orang lain, mandiri, ya. Nah, dengan kemandirian ini insya Allah, ya, bangsa yang mandiri itu bangsa yang tidak akan tergoyahkan. Kamu bisa bayangkan nanti 30-40 tahun berikutnya, ya. Negara Indonesia sama, kalau tidak mandiri misalnya kita selalu misalnya dalam hal pangan ya disupport dari negara lain misalnya, pada saat terjadi clash dengan negara itu di stop, nah apa yang terjadi? Kelaparan. Oleh karenanya apa? Nah kemandirian dari mulai sekarang ya, harus bisa mandiri ya, jangan bentar-bentar malah kerjakan sendiri, ada permasalahan coba kerjakan sendiri, selesaikan sendiri, tidak bisa diskusi. Itu nilai yang ketiga. Nilai yang keempat adalah disiplin. Aduh, anak-anakku sekalian, disiplin ini mahal sekali. Ya, disiplin tuh dari mulai disiplin waktu yang kecil kita ya, disiplin waktu. Nah, kalian datang ke sekolah disiplin ya. Kalau sekolah pukul 7 ya, pintu gerbang itu 7.15 ditutup ya. Mudah-mudahan sebelum pukul 7 udah ada di sekolah. Ya. Disiplin, karena kalau disiplin itu insya Allah segala sesuatunya akan mudah. Sama kalau misalnya gini, kamu pulang ke rumah pakai motor misalnya, naruh kunci aja sembarangan gitu, nggak ini ya, nggak disiplin, taruh di mana aja. Pada saat kamu mau berangkat ke sekolah, berangkat kemana, waduh susahnya minta ampun itu mencari kunci. Ya. Bapak juga sama, makanya tetapkan ke anak-anak tuh, ya, disiplin. Ya. Juga sama memberikan contoh, kalau naruh kunci itu di sini, ya, pulang sekolah, nyampe rumah kunci motor taruh di sini. Nah sehingga tidak usah mencari lagi kemana-mana. Ya kenapa? Karena sudah pas, memang ditaruh di situ pada saat kita ngambil itu di situ. Itu contoh-contoh disiplin ya. Nah kemudian juga sama ya, datang ke sekolah tepat waktu, disiplin, pulang juga tepat waktu, disiplin ya. Nah sifat yang berikutnya yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini betul-betul ya, setiap orang memberikan sesuatu kepercayaan kepada kita, nah kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya ya. Nah sehingga tanggung jawab yang kita emban itu sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan ya. Kita bertanggung jawab, kalau misalnya ada kesalahan kita bertanggung jawab, kalau berhasil juga kita bertanggung jawab ya. Nah itu nilai yang kelima ya, atau sifat yang kelima. Yang keenamnya adalah kerja keras. Nah, kerja keras itu kalau Soekarno dulu katanya mengatakan banyak bicara, sedikit bekerja. Nah, orang yang terlalu banyak ngomong juga jelek ya. Biasanya hanya bisa ngomong saja, tapi orang pekerja keras itu biasanya mereka akan lebih serius ya. Bekerja keras itu tidak lagi sebentar-sebentar mengalami kesulitan, mengeluh, atau banyak berleha-leha ya. Nah ini punten anak sekalian ya, kita kadang-kadang sekarang tuh bobokan ya. Kenapa? Karena fasilitas-fasilitas begitu banyak. Nah sehingga apapun yang kita inginkan itu mudah dibantu dengan fasilitas. Nah kadang-kadang nilai kerja kerasnya itu hampir tidak ada ya. Nah biasanya kalau orang yang selalu dilengkapi dengan fasilitas, pada saat fasilitas itu tidak ada akan jatuh. Kita bayangkan saja kalau orang yang biasa hidupnya kalau orang sudah bilang merih ya, nah menghadapi masalah itu udah biasa. Ada misalnya ke sekolah sama orang tua dikasih uang jajan berangkat ke sekolah, tidak dikasih jajan dia jalan kaki ya, bahkan sampai ke sekolah ya. Yang jelas dengan bekerja keras ini jelas segala sesuatu tidak dapat dicapai dengan leha-leha, dengan mudah. Tidak ada duduk manis berhasil, nggak ada ya. Nggak ada yang duduk manis langsung bisa berhasil. Mereka itu pasti
Ya, lihat sekarang orang-orang yang maju. Kamu hanya mengatakan, aduh hebat sekarang maju, tapi lihat dulunya bagaimana dia bekerjanya. Ya, banyak orang-orang sekarang tokoh-tokoh yang maju, ya, yang sudah sukses. Nah, kamu lihat kalau bisa baca biografinya, bagaimana kerja kerasnya dia dulu. Ya, pantang menyerah, ya, berusaha terus, ya, bekerja terus. Jadi intinya, ya, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Ya, usahanya keras ya keras, ya. Nah, Allah pun sama, ya begitu. Ya, manjada wajada kata Allah, ya. Bersungguh-sungguh pasti berhasil. Ya. Kalau kata orang Inggris apanya, there is will, there is way. Ya. Di mana ada kemauan pasti ada jalan kalau bekerja keras. Ya, sama kamu juga. Wah, sekarang misalnya dengan COVID nggak bisa belajar. Wah, kalau misalnya melemah begitu bagaimana? Ya, bekerja keras lah. Ya, sama-sama nggak punya HP, bareng dengan teman yang lain yang punya HP, ayo kerjakan tugasnya apa, diskusikan bersama, ya. Nah, itu nilai yang keenam. Kemudian nilai yang ketujuh, kesederhanaan. Nah, sederhana ini peribahasa mengatakan, ya, air beriak tanda tak dalam, tapi air yang tenang menghanyutkan. Artinya apa? Nah, orang-orang yang sederhana ini biasanya, ya, penampilannya biasa-biasa saja, ya. Coba Anda bisa lihat, ya, orang-orang yang betul-betul sudah memahami hakikat hidup, ya. Mereka tuh nggak pernah jauh dari glamor itu, sederhana, ya. Berpakaian sederhana, di rumahnya juga sederhana, ya. Makan yang biasa sederhana, tidak berlebih-lebihan. Nah, apalagi sekarang ini di zaman yang pada saat pandemi COVID, awas jangan berlebih-lebihan. Pakai jam tangan paling mahal, pakai cincin yang mahal, sementara orang makan aja susah. Jangan salahkan. Misalnya jam tangan kamu tuh direbut oleh jamret, ya, dirampok dan seterusnya. Kenapa? Itu, ya, karena jomplang. Nah, oleh karenanya kesederhanaan itu dibutuhkan untuk bisa membungkus, ya, menghiasi diri kita. Ya, dengan kesederhanaan orang itu jelas akan terlihat kebaikannya. Ya, berbeda dengan mereka yang glamor begitu, ya. Jangan sampai orang jalan kaki, wah ini naik mobil ngebut misalnya dan sebagainya sehingga orang kaget dan seterusnya. Nah, itu jauh dari kesederhanaan, ya. Sederhana sajalah. Kalau bisa misalnya pakai motor, ya pakai motor. Kalau bahkan pakai sepeda lah. Sehat, apalagi sekarang di zaman COVID ini badan itu harus sehat, ya. Sehingga kalau sehat itu insya Allah ya akan jauh dari yang namanya virus, ya. Nah, kemudian yang ke-8 keberanian. Nah, keberanian bukan keberanian yang konyol. Nah, keberanian itu keberanian yang terukur. Oleh karena pinterlah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajana. Kamu tuh harus menuntut ilmu sehingga kamu pinter, arif, bijaksana nantinya. Jadi pada saat kita harus berani itu dengan perhitungan, tidak berani yang konyol, ya. Dan sifat yang ke-8 yaitu keadilan. Ya, adil itu bukan sama rata semua, tapi harus sesuai lah, ya. Jangan sampai begini, kalau kamu misalnya bersaudara, ya, adiknya sekolah di TK, kamu sekolah di SMA, orang tua biar adil misalnya memberi uang sama-sama satu hari itu 100.000, justru itu nggak adil kalau begitu, ya. Nah, jadi adil itu harus sesuai dengan porsinya. Nah, itulah 9 sifat yang harus kita pertahankan agar kita bisa menjaga agar diri kita tidak terjerumus menjadi orang-orang yang rakus, kemudian korupsi dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada satu pertanyaan, maukah kita menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk memberantas korupsi? Harus mau, ya. Harus mau. Karena siapa lagi tugasnya? Kita semua. Karena kalau kita diam, berarti kejahatan akan menang. Ada peribahasa mengatakan kejahatan yang terorganisir itu akan bisa mengalahkan kebaikan yang acak-acakan, kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, oleh karenanya kita sudah baik, bangkitlah bersama, ya. Bangkit bersama. Kita jaga sifat jujur kita, keberanian kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya. Nah, itulah mungkin yang
bisa Bapak sampaikan bahwa nilai berani jujur itu betul-betul akan bisa menjaga diri kita jauh dari rasa korupsi, jauh dari keinginan korupsi dan seterusnya. Jujur, karena jujur itu akan berada selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh karena sifat-sifat yang ingin korupsi dan seterusnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.